bilang kalau itu udah bangkotan. Berarti suka dukanya banyak. Ya, wah, Banyak kan sukanya, naik dukanya. turun ya. Satu rumpun satu bonggol Pak Eko ya. Tapi beda induk. Penikmat tanaman hias juga bingung mau ngapain pada saat COVID. Akhirnya penjualan tuh meningkat drastis, Pak. Gitu, Saat Pak. itu apa aja dijual aku ya. Betul, enak banget. Di Tangerang atau di kampung? Di kampung dulu. Di kampung dulu, terus 2000. Kampungnya mana mas? Saya di Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga, Jawa Tengah. Sama sih sebenarnya Pak. Cabang kedua Tangerang. Iya. Iya. Tadinya kita kerja di bangunan Pak Eko atau di proyek gitu seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus kan COVID itu Pak Eko banyak yang apa namanya di PKK juga ya, karena kan banyak teman-teman mungkin ya kayak ya Jadi kalau mau murah, kita minta kualitas. sebenarnya kuantitas gitu ya. Ya kadang juga kan ada yang komen tuh masalahnya begini. Oh di sini mahal-mahal. Padahal menurut kita yang paham dunia agro di pasaran itu harga normal. Untuk komposisi ya, biasanya itu menggunakan sekam bakar, sekam mentah fermentasi. Temuin yang namanya rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita di Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini kita tampil beda nih. Iya. Biasanya kita tiba-tiba ini berapa? Iya. Sekian. Jualan mulu. Ini beda nih. Ini agak beda suasananya. Iya, suasananya beda teman-teman. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia aglonema nih. Ya, di seberang sana ada senior kita, ya, Mas Soim. Ya, Apa terima kabar? kasih. Alhamdulillah sehat. Dari Soim. Aneka. Oh iya, saya ingat selalu Soim Iya. seri. Namanya Karena dulu gede. brandingnya kan itu ya. Iya. Aneka aglonema. Iya, ya kencengan dikit. Kayak lemes nih. Belum makan kali Pak Eko. Ya. Dulu Dari memang- aneka aglonema. Iya, dulu memang brandingnya aneka aglonema. Cuman sempat berapa hari kita istirahat dulu. Nanti baru naik lagi gitu. Sekali naik terus ya. Naik terus. Iya. Ya mudah-mudahan sih naik terus. Amin. Baik, teman-teman, di sebelah Mas Soim ada anak muda ya yang punya brandingnya beda sendiri nih. Dia nggak pakai istilah-istilah flora atau nursery. Dia pakai istilah lain. Manajemen. Bang Ambuy Siapa? dari Ambuy Lovers Management. Manager. Disingkat ALM. LM. Ya. Ada yang suka plesetin. Banyak, hampir semua. ALM, Ambuy Lover Management. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, biasanya kita ketemu sama teman-teman nawarin aglo. Betul. Nah, ini kesempatan ini ya kita ngobrol-ngobrol santai seputar Betul. aglonema nih. Oh, siap. Ya. Di sebelah Bang Ambuy ada Mas Awit Aglonema yang Iya. kemarin baru tayang. Iya betul Pak. Gimana respon teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih iya, baik ya. Masih baik. Perkembangan juga masih bagus lah. Nah, Mas Awit Aglonema ini ya termasuk anak muda juga sebenarnya. Iya, muda ini muda. Anak muda. Jadi yang saya tampil ini sebenarnya saya mau bikin tajuk yang muda yang berkarya. Betul ya, Luar berkreasi. biasa kan? Luar biasa. Iya. Jadi ini saya yang paling tua. Makanya kan di awal tadi saya bilang senior, Sesepuh, ya kan? ya. Sesepuh. Ya. Di sebelah Mas Awit ada sarjana. Waduh, Sarjana aglonema. Bisa aja Pak Eko. Mas Kamilin, apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat. Pak Eko, selalu sehat. Selalu sehat. Iya. Ini sekalian nih saya minta izin pakai Siap. tempat. Enggak apa-apa Pak Eko, Karena malah kita kayaknya senang. di sini lebih santai. Iya, lebih santai. Terus bercandanya biasa lebih kenceng kita ya Lebih ngomongnya, kenceng. benar. Iya. Ya, sama tadi kita biasa juga ketemu dalam kondisi yang menawarkan. Aglonema hari ini kita tampil beda nih. Duduk Mengenal lebih dekat masing-masing tentang personalnya nih. Benar Pak Eko. Ya, kita sebenarnya masih nunggu satu orang lagi nih. Iya. Ya, Kita janjian jam berapa Pak Eko? jam 12. Jam 12. Ini sekarang udah jam Udah. setengah 3. Iya, belum Memang datang. orang Indonesia suka begitu. Iya. Karena lagi sibuk mungkin Pak Eko. Lagi sih. Iya. Tadi saya info sih katanya lagi ada tamu. Oh, ada tamu. Jadi ya kita maklumi. Iya, Jadi namanya- kita mulai sambil nunggu yang satu datang nih. Benar. Ya, kita mulai aja, jangan kemana-mana teman-teman, kita akan lanjut setelah ini.
Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu baik. Sehat, Bang. Apa kabar ini? Sibuk banget Bang Adit. Aduh, Yang iya. kawasan. Ini Yang punya kebetulan- kawasan. Mana kursi. Kan dia ada sibuk tadi ya. Oh iya. Agak geseran, Bang. Nungguin tamu ya. Sini. Pak, kursi di sana Mas Salim. Ini. Penguasa Geraha yang punya kawasan Geraha Ini ini. teman-teman yang tadi kita tunggu nih ya di awal. Ternyata Ya, beliau juga memang Iya, sibuk. Hampir- Sebenarnya teman-teman Oh, yang iya. lain juga pada sibuk nih, cuma saya mintain waktu sebentar. Siap. Mereka biasanya kalau tidak on air di YouTube, tidak tayang di YouTube, ini biasanya dia ngeracik media, Benar. iya kan? Suka ngotak-ngatik media, cari Aduk-aduk apa? media juga ya. Iya, cari media yang paling tepat, racikannya kayak apa. Udah gitu packing-packing. Betul. Ada yang nge-live ya, ada yang nganter ke sono kemarin ya. Jadi Yang satu kurir. lagi Peko. Apa? Ngolah orang. Nggak boleh begitu. Biasanya habis Isa. Iya itu. Ini yang terakhir datang Mas Halim dari Halim Nurseri nih Iya. teman-teman ya. Jadi sepertinya wajah-wajah mereka ini udah nggak asing lagi Iya. di layar YouTube nih. Nah sekarang kita ajak untuk ngobrol-ngobrol santai seputar dunia aglonema nih. Ya Mas Halim apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Eko. Ini tadi yang lain udah di Oh, udah perkenalkan ya. diri. Udah. Ini katanya tadi lagi ada tamu. Ada tamu bener Pak Eko tadi ya. Iya. Sedikit lambat lah ini. Aduh, ini tamu nggak pergi-pergi tapi ya lumayan gitu ya. Namanya juga dibawain duit ya. Gitu. Jadi agak terlambat Iya. ya baik. Baik nih teman-teman. Yang pertama saya mau ya ngobrol-ngobrol santai nih. Mas Soim kenal dunia aglonema mulai kapan sih Mas Soim? Dari 2016-an Pernah itu. ikut nggak apa-apa? Iya. Iya. 2016 Peko. 2016, Iya. udah lama ya. Lumayan Lama kalau ya. dibilang kalau itu udah bangkotan. Berarti suka dukanya banyak. Ya, wah, pokoknya Banyakan sukanya sama naik turun dukanya. ya. Naik turun. Dia mah suka terus, Michael. Suka terus. Ya, makanya diterusin ya. Iya. Terus suka. Mas Salim sejak kapan Mas Salim? Sama Mas Soim tuh sama itu ya sepongkotan tuh juga tuh dari 2016-an Pak Eko 2016. Dulu satu rumpun ya. Wah, satu rumpun satu bonggol Pak Eko ya. Tapi beda induk. Ya gitu. Terus kalau nggak salah setahu saya juga sebelum full bisnis di aglonema itu ada kerjaan lain. Ada Kalau kerjaan lain, betul Pak Eko. Dari ya kita kerja sambil nyalo gitu ya. Iya. Dari yang nggak tahu sampai tahu gitu ya. Itulah untuk apa perjalanan kita. Ya, setahu saya juga Bang Ambu juga dulu kerja nih, tapi tiba-tiba kenapa full benar di aglo nih? Kenapa nih Bang? Kalau untuk mengenal aglo itu pas lagi awal Covid, Pak, di 2019. 2019. Iya. Oh iya, awal-awal ya. Iya. Sebenarnya berarti nggak beda-beda jauh juga. Iya, Jauh. iya, jauh. Beda-beda sedikit lah. Kalau kata ALM, angkatan kopi di bawah. Senior Angkatan- Covid, angkatan senior Covid. Angkatan kopi. Iya, Terus gimana? Tadi apa, Pak? Yang apa pertanyaannya? Sejak kapan? Sejak kapan, Dulu ya? kan kerja. Ah, Kok tiba-tiba sekarang full jadi punya manajemen sendiri kan? gitu. kalau sejak kapannya di 2019, tepatnya mungkin Wih, Michael. awal Covid. Waktu itu juga sedikit jenuh di tempat kerja gitu kan, pengen nyari suasana baru. Nah, Iya. setelah resign itu saya ternyata nggak sesuai ekspektasi nih, ya kan? Nyari kerja malah susah karena Covid. Zaman COVID. Iya, karena zaman Covid. Yang ada aja di rumah. Iya. kan? Yang ada, ya, iya benar, yang ada aja di rumah kan. Terus Terus gitu ada PSBB, iya kan social distancing. Susah itu. akhirnya ya dengan segala keuangan saya yang ada waktu itu, saya pengen ngerasain kayak pengen liburan kemana gitu. Saya kayak ke tempat kota A, B semua saya cobain dan ngerasa wah ini kok boros jadinya gitu kan. Bener sampai ngerasa tuh di titik Tapi itu posisinya udah mulai nggak kerja. nggak kerja gitu. Jadi saya waktu itu emang lagi demen-demen traveling jalan Sampai ke Lombok ya. sampai Kelompok segala macam, NTT, Flores gitu. Luar biasa. Tahu ya saya ya. Sampai akhirnya Pak waktu itu dengan saldo keuangan saya itu bener-bener nol dan itu bingung mau kemana gitu kan, nyari kerja apalagi susah gitu kan. Nah setelah itu kebetulan anak bapak
Oh, bintang. Iya. ngajak saya gitu kan, kayak Buy coba posting nih gini-gini kan. Iya, Cuman kalau saya sebagai ngelihatnya kan apaan sih laki-laki main pohon gitu kan. Belum Tapi tahu dia gengsinya main. tuh masih tinggi Kita gitu. dengerin dulu. Iya, Kita siap, dengerin siap, dulu. siap. Gengsi saya masih tinggi, enggak ah. Sekali tuh saya tolak, sampai 3 kali saya inget ditawarin, ini kayaknya emang mau nggak mau sih coba. Karena keuangan saya bener-bener nol, Pak. Ditambah lagi kan orang rumah, terutama ibu, nyanyi mulu gitu kan. bayar listrik mana gitu kan. Udahlah, saya harus coba. Dan ternyata Jangan dalam banget ya. Nggak apa-apa, kita seru nih dengerin. apa namanya, di situ saya ngerasa ternyata yang namanya usaha itu apa aja gitu loh, bener-bener bisa dilakuin, apalagi ditekunin gitu kan. Waktu itu emang saya berkecimpungnya pertama di awal di aplikasi biru, dan awalnya itu saya pelelang, Pak. Mungkin Oh iya, Si Nah, hijau. Yang open aplikasi biru. di biru. open beat itu Yang ada ya. tanda F-nya. Sebutin merek nggak apa-apa kan? Waktu itu saya terkenalnya dulu, teman-teman mungkin kalau ada sekarang di Tok mungkin kenalnya, kalau misalkan masih kenal sama saya, mungkin saya kenal dulu di pelelang dulu kan. Ya, Gitu. Saya cobain lelang karena mungkin juga teman-teman di luaran sana juga, terutama penikmat tanaman hias juga bingung mau ngapain pada saat COVID. Akhirnya penjualan tuh meningkat drastis, Pak. Gitu saat kan. itu apa aja dijual aku ya? Betul, enak banget. Apa aja dijual Iya. aku. Nah, setelah itu saya baru mendalami, Pak, sekitar 1 tahun lebih baru saya mendalami lagi. Karena 1 tahun percobaan di Aglonema itu saya hanya fokus jualan. Nah, tapi nggak cuma stuck di situ, Pak. Karena banyak pertanyaan dari customer tuh, pasti ada yang namanya perawatan. Pas ketika barang sampai, barang-barang bermasalah tuh banyak. Karena pada zaman COVID itu nggak cuma pengiriman aglo doang. Pengiriman barang-barang lain tuh banyak. Jadi banyak permasalahan di pengiriman. Sampai yang tadinya 2 hari bisa jadi 5 hari, 10 hari, dari barang hancur segala macam. Kita ditanya ini solusinya gimana gitu kan. Nah, setelah satu tahun itu baru saya mendalami yang namanya perawatan, mengenal lebih jenis lagi, mengenal lebih dalam lagi gitu. Dan akhirnya mencoba beli satu barang Milik sendiri, tapi cuma sampai 3 hari mati. Coba-coba awalnya ya. Coba-coba, wah ternyata emang nggak mudah gitu awalnya, saya bilang. Akhirnya saya coba lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang ketemu. Ya sedikit lah. Berjalan dah ya. Sebentar. 2019 sampai hari ini 2025 ya. Iya. Dipelajari, dipahami. Sebenarnya kalau aglonema itu simple. Kita pelajari sendiri, pasti tahu nanti kekurangan dan kelebihan sama Yang permasalahan. penting jangan nyerah ya. Betul. Kadang suka ada yang tiba-tiba Paling kurang lebih masalah seperti- nyerah. Iya, paling kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Kembali nih kita ke Mas Awit nih. Iya. Mas Awit, pertama kenal gimana nih ceritanya kok bisa terjun ke Iya. dunia aglonema? Awal mula tahun 2016 ya sama. Cuman rata-rata ya, ya. cuman kan 2016 itu kan kita belum masih mengenal doang ya, karena dulu kan circle-nya Usro gitu kan. Usro, Iya, gabung gitu. Ya tahu-tahu ini ID. Cuman kita belum jualan itu, Pak. Baru tahu Iya, aja. baru tahu ya, kita juga masih kerja pas zaman itu ya. Terus 2019 kita perantau ini, Pak. Ya, kita asal dari Jawa Tengah. Iya, ini Ya. rata-rata perantau. Iya, ini kita Termasuk perantau. Ambuy ke sini merantau. Oh iya, merantau itu ya. Merantau. Kita 2019 kita pulang kampung vakum beberapa 1 tahun lah ya. 2020 itu kita baru terjun jualan aglo gitu. Di Tangerang atau di kampung? Di kampung dulu. Di kampung dulu. Terus 2000 Kampungnya mana, Mas? saya di Purbalingga. Purbalingga. Jawa Tengah. Sama sih sebenarnya mah. Cabang kedua Tangerang. Iya. Iya. Pura-pura bahagia padahal enggak ya katanya. Ya terus 2023 kita berpikir kita balik lagi deh ke Tangerang, karena kan Tangerang ya secara tidak langsung kan pusatnya aglonema, karena importer kan Banyak. Rata-rata di sini. rata-rata di- Pedagang iya, gitu. bandar-bandar gede juga Iya, ada di Tangerang. akhirnya 2023 kita mutusin untuk
lanjut ke Tangerang lagi, kita jualan lagi di Tangerang gitu. Jadi ya kita masih Sampai hari ini ya masih pemula lah katakanlah ya. udah punya nursery sendiri. Iya, Luar alhamdulillah biasa. ya, Pak. Mas Kamilin Iya, Pak Eko. yang kita kenal sebagai gelar SAG. Iya. Rumah ya. Jadi terkenal di mana-mana Pak Eko. Jadi begitu ya? Iya. Ya, viral bagus dong. Saya ditanyain malah bingung. Orang kita nggak kuliah sih. Iya. Kalau saya sebenarnya Iya. secara pribadi ke Mas Kamilin ini sebenarnya saya tahu dari awal latar belakang. Coba saya mau dengar langsung nih awalnya gimana nih Mas? Sebenarnya awalnya itu kan kita tuh dulunya Tahun kan, berapa sih awal corona itu ya. awal corona? Ya 2000. Corona sama COVID apa bedanya? Yang COVID itu. Kalau kita nyebutnya corona. Iya, benar. Karena lagi susah-susahnya tuh nyari duit sebenarnya dulu. Betul Mas. Iya. Waduh, yang kerja dirumahin, ya Iya. kan? Yang mau kerja di mana? Yang bingung. punya duit aja bingung mau diapain ini duit kan Iya. begitu. Mau jalan-jalan nggak bisa. Iya. Akhirnya beli pohon ya. Iya belum kan Belum. dulu kita belum cerita ini Pak Eko. Iya, terus. Ada suara motor itu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tadinya kita kerja di bangunan Pak Eko atau di proyek itu seperti itu. Oh, gitu ya? Iya. Terus kan COVID itu Pak Eko banyak yang apa namanya di PHK juga ya karena kan banyak teman-teman mungkin ya Isolasi. ya seperti itu. Terus kita Itu waktu kerja di bagian sipil Heeh. Iya. bangunan Iya, sipil, benar. Bagus itu kata-kata sebenarnya. Arsitektur gitu Heeh. kan. Itu di mana? Di Di kampung apa Geraha di sini, Oh, di Geraha Geraha. Raya. Jadi teman-teman kan deket nih udah pada main Iya. aglo, kita main-main begitu. Kita jualan pertama itu di Bang Halim malah itu dulu. Bang Halim. Iya. Itu Halim termasuk tuh guru waktu saya itu. Tempatnya belum yang sekarang ya. Yang Mas dulu Halim di ya? Budiah ya. Budiah itu. Dia Nurseri. Terus kita main ke tempat Masih Mas jadi Udin anak juga. buah. Iya. Anak buah, jadi kita anak buahnya lagi Oh, tuh. gitu. Iya. Iya, iya. Atau anak iya. Temurun ya. Iya, turun temurun. Anak tiri kali. Terus lanjut. Iya, terus kan Mas Udin juga apa namanya? Mas Udin Aglonema. Mas Udin Aglonema yang benar. sekarang lokasi Udah di nurserinya kampung di Jawa Tengah Pemalang. di Pemalang. Iya, ya. Pemalang, benar. Kan masih suka tayang YouTube juga. Bener. Teman-teman juga pasti sering lihat Udah ya Udin tanian Aglonema. banyak benar ya. Itu kan satu kampung juga ya. Terus Ya kita makanya kan Pemalang, Purbalingga, Kita- Tangerang cabang 2. benar. Circle-nya Pak, circle-nya lah. Karena teman-teman udah pada main, kita ngikut main ternyata nyoba-nyoba oh laku. Terus kita Tapi waktu lanjut. itu belum mandiri ya? Belum. Belum. Kita ngikut Mas Udin itu selama 3 tahun kalau nggak 3 salah. tahun. Iya. Sekalian belajar. Kalian belajar. Tahu ID. Benar. Ternyata ID Aglonema itu banyak banget ya Pak Eko, ya. Banyak, Luar betul. biasa. Ya, Nah, kalau habis kita itu- mau hitung ada ribuan. Ribuan. Udah tamu lagi. Nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut. Ya intinya habis 3 tahun kita belajar, kita nyoba sendiri. Alhamdulillah Pak Eko udah berjalan mau 2 tahun ini ya. Alhamdulillah. Mandirinya 2 tahun. Mandirinya 2 tahun. Iya, ini luar biasa nih, Iya. megah. Bahas koleksiannya juga banyak. Sampai Mantap. sekarang itu alhamdulillah dari corona itu ya, saya Udah bisa bangun rumah dong dari hasil aglo. belum. Oh, belum. Iya. Itu mah rencana Pak kan Eko. biasanya bangun rumah. Ya alhamdulillah tangga. aja dulu gitu. Iya. Rumah tangga Pak pasti. Rumah tangga. Kita mah nggak punya apa-apa Pak Eko. Punya Sampai aglo nggak punya aja. malu kita. Ya alhamdulillah Pak Eko udah begini Ya. mah udah bersyukur banget. Bersyukur banget ya, Mas. Luar biasa Pak Eko. Termasuk Mas Kamilin, Mas Awit, semua nih rata-rata udah punya nurseri sendiri nih, teman-teman. Ya, udah bisa mandiri, makanya kalau tajuknya hari ini yang muda yang berkarya itu nggak salah. Umurnya masih muda-muda Pak Eko. Muda-muda saya doang di sini yang tua. Ya, Pak Eko kelihatan tua tapi masih muda. Masih muda. Jiwanya juga muda ya. Nggak ada yang nanya saya kenal aglo. Agak berani kita. Kalau Pak Eko awal mula kenal Aglo tahun berapa? Nanti aja. Oh, ada itunya lagi segmennya. Ada segmen Iya. sendiri. Kalau mau nonton aja di channel saya ada tuh. Siap, Oh, siap, iya, siap. Ya. Baik nih teman-teman, kita kembali ke Mas Soim nih. Mas Soim, ini kan jenis tadi Mas Kamilin bilang jenis aglo tuh banyak. Iya. Caranya untuk bisa apal ID tuh gimana sih? Caranya Iya ya. bisa tahu ID. Soalnya gini Mas, Oh, kalau kita tidak paham ID itu banyak ruginya. Artinya kalau kita tidak paham ID bisa salah beli, bisa salah harga. iya, iya pada intinya memang kita
mencari begitu hanya bukan penjualan aja sih, kita nyari persaudaraan juga gitu kan perlu juga. Banyak kita bisa saling tanya-tanya sama teman-teman yang misalkan ID yang kita kagak tahu. Itu intinya kita punya teman banyak itu buat saling sharing gitu. Sharing, betul. Ya. Terus juga kan ID tadi katanya ribuan. Ya, Iya, kalau emang. kita nggak konsisten juga sulit ya. Ya pada awalnya sih memang kita pas pertama belajar juga kita memang buta banget sama ID, tapi selamanya berjalan ya. Dalam banget ya. Iya, jujur banget. Tahu. Tadinya memang saya hobi, cuman saya pikir ini gimana cara hobi bisa menguntungkan gitu ya kan. Jadi kita punya hobi tapi nggak mau ngelarin dana yang ada. Nah sempat begitu berpikir, ini bisa dibanyakin kali mungkin bisa jadi gitu kan. Itu kayaknya masuk di Berarti akal. memang harus bergelut, Iya itu. langsung. Memang harus mau nggak mau ID jadi paham ya. ya dipahamin semuanya. Kadang ada suka teman sendiri juga. Suka apa kata kayak bu teman sendiri juga. Kalau di dua perdagangan itu teman sendiri bukannya teman tapi lawan. Kawan curhat gitu maksudnya. Iya, Itu pemikirannya. Lawan cuy. jujur, ini jujur banget ini. Ya kan memang kita jarang yang mau bilang kan memang begitu. Kalau dunia begini mah kalau lagi ngumpul-ngumpul mah temen, tapi kalau lagi di luar mah lawan, Pak. bisnis ya. Iya, bisnis. Udah beda cerita itu. Bisnis Luar keras, Bos. biasa. Bisnis itu keras, kayak Jakarta itu memang keras. Dulu baik ngopi. Iya silakan. Yang mau ngopi-ngopi silakan. Jadi memang begitu ya. Bisnis itu tidak mengenal teman ya. Tapi Tidak di luar mengenal bisnis, teman, ya tidak kita mengenal berteman, kan iya, gitu. tidak mengenal teman, tidak mengenal saudara begitu. Terus gini, saya mau ke Mas Halim nih, Mas Halim. Di YouTube itu banyak komentar gini, Mas. Wah, mahal. Di sono murah-murah gitu. Saya berpikirnya gini, mungkin yang komen nggak paham ID. Jadi dia menyamakan semua aglo tuh harganya Harganya sekian. sekian, Nah, gimana mahal. menurut Mas Halim? Ya kalau itu sih ya wajar namanya pembeli gitu ya. Pembeli kadang-kadang nggak tahu ID, nggak tahu barang ini yang murah, yang Disamaratakan mahal ya. disamaratakan. Betul Pak Eko. Iya. Ya, yang dijual kan kualitas, bukan kuantitas. Iya, Jadi iya. kalau mau murah, ya jangan minta kualitas. Nah, Ya, Bos? sebenarnya kuantitas gitu ya. Iya, kadang juga kan ada yang komen tuh masalahnya begini nih. Oh, di sini mahal-mahal. Padahal menurut kita yang paham dunia aglo di Aglo pasaran ID. itu harga normal, harga wajar. Mungkin yang komen itu tidak paham tentang jenis. Jenis. Jadi disamaratakan tuh, ya. Memang sih Misal Goliath Jenisnya. putih maunya harga 35.000 kan gitu kan. Harus sabar Yang big groy gitu ya. Ya, artinya ya memang perlu edukasi lagi. Benar. Bahwa jenis aglonema itu banyak dan harganya berjenjang, beragam. Berbeda-beda itu harganya. Beda-beda. Itu tugas kita nih Mas Halim nih. Ya, sekalian walaupun kontennya jualan tapi kan di dalamnya ada edukasi-edukasi. Benar Pak pengenalan Eko. ID. Tentang ID, harganya yang berapa, yang mahal apa, yang murah gitu ya. Dijelasin mungkin ya. Dijelasin nanti ya bisa japri-japri lah yang udah youtuber gitu. Iya, gitu. betul. Tahu jadinya ya. Jadi tahu yang mahal yang murahnya, yang bagus apa enggaknya gitu kan. Gitu. Baik, kemudian ke Bang Ambu ini. Aglo itu kan banyak Bang Ambu. Iya. Apakah setiap jenis aglo perawatannya sama, Bang? Oh, kalau dari saya pribadi, kalau bisa disamain. Disamain. Kalau bisa disamain. Cuman kadang ada beberapa aglo yang menurut saya nggak bisa disamain juga gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang kalau bisa disamain, sebenarnya biar nggak ribet aja sih. Jadi kayak misalkan tanaman sejenis demen air, yang ini nggak demen air, terus juga yang ini harus medianya yang agak sedikit basah atau sini juga nggak mau demen basah gitu. Tapi kalau bisa diseragamin gitu. Seragamin. Iya. Supaya kita nggak terlalu ribet ya. Betul gitu. Jenis ini perawatannya beda, yang Betul. ini dibedain lagi. Wah, ribet Iya. banget kalau gitu. ribet itu. Kalau pohonnya cuma 10 pot, mungkin boleh ya. Kalau ratusan, Nah ya kalau ke 10 mungkin oke lah masih bisa ke cover ya. Cuma kalau misalkan emang udah di atas 50 menurut saya disamain ya. Meskipun nanti awalnya kayak dia harus beradaptasi lagi. Tapi saya pernah pas saya paksain. Ibarat kata ini cuma ada mie nih, lo makan dam ini gitu kan. Terus biasa dia tuh. Jangan daging mulu gitu. Rating enggak gitu ya. Saya pernah Pak, cuman emang
mungkin karena namanya juga nggak terbiasa, mungkin agak sedikit adaptasi. Entar lama-lama ya udah ngikut Ikut. di suasana tempat kita sendiri gitu. Mas Awit, Ini ada. aglonema itu kan bukan bicara media tanam itu kan macam-macam. Iya, betul. Ya, yang seperti apa sih yang bagus buat kita nih? Untuk bagus dan tidaknya itu tergantung salah satu daerah sama ya kepercayaan diri sendiri aja sih. Ya, berarti harus sering coba-coba ya. Iya. Coba nggak sukses, apa maksudnya kurang bagus, cari lagi. Ya. Betul ya. Kalau saya pribadi sih untuk komposisi ya, biasanya itu menggunakan sekam bakar, sekam mentah fermentasi, kokofit, pasir malang, akar pakis, andam ya. Itu yang biasa Iya, dipakai. biasa saya pakai itu Ada untuk yang beberapa pribadi bagian yang gitu lah ya. difermentasi. Ya mungkin teman-teman yang lain ya mungkin beda dengan komposisi yang tersebut. Keyakinan masing-masing gitu ya. Iya, Iya. yang paling cocok ya, Iya. bukan yang paling bagus. Betul, ya. betul, cocok ya. Nah, tugas kita bikin gimana media kita itu ketika dipakai dimanapun cocok. Nah itu yang mantap tuh. Ya. Betul ya. Masuk media-media Kamilin tuh lumayan cocok. Iya. Namanya media apa? Metalin. Metalin. Prosesnya gimana mas? Iya. Bikin media metalin nih. Bahannya dah. Ini dua dah biar kencang. Bahannya apa aja sih? Bahannya itu ada sekam fermentasi, Pak Eko. Difermentasi. Iya, sekam bakar, kokopit, andam, pasir malang, dan kita pakai kabur dolomit buat netralin. Oh, iya. Buat netralin. Iya, itu juga ada sebenarnya kunci-kuncinya di dalam, cuman kita nggak sebarin. Iyalah. Itu kan rahasia Dapur. perusahaan. Begitu. Iya. Beli aja. Walaupun perusahaannya segini. Ya. Kemudian untuk perawatan harian aglonema, untuk perawatan misalnya pencegahan penyakit gimana mas? Benar. Kalau pecahan penyakit itu biasanya kan kita orang jualan ya, paling kena kutu, apa jamuran segala macam kita pakainya Kurakron antrakol paling baik kok buat Ya, cari Kurakon itu, untuk Pak. insek ya. Benar. Kurakon untuk antrakol untuk fungisida. Benar. Iya. Itu rutin. Kita rutin 2 minggu sekali 2 biasanya. minggu sekali. Nah, 2 minggunya biasanya kita pupuk daun atau vitamin begitu, kita selang-seling begitu. Hemaviton, vitamin. Nah, B1 dong, maksudnya hemaviton. Nyebut. Iya. Oke, jadi rutin 2 minggu sekali. Iya. Diseling ya antara fungi dan gitu. insek. Iya. Rolling. Termasuk pupuknya juga ya. Pak Eko nggak nanya yang buat beranak. Apa? Ya itu mah kita sendiri biasanya. Ditidurin. Iya, iya. Ditidurin. Pokoknya ditidurin. Itu Allah Amin belum tahu ini. Dulu udah paham dia. belum tahu tapi Pak. Iya, udah nih satu serang satu. Nah, perawatannya apalagi Mas? Selain insek, kemudian fungi, pupuk juga kali ya? Ke saya ini. Iya dong. Oh, Kan saya belum pernah sama yang lain. kalau saya pakai pupuknya sih sama Pak Eko. Dekastar. Dekastar yang 14-14. Yang slow release. Iya, itu yang seimbang Pak Eko. Yang Itu yang mana? murah tapi efektif. Iya. Artinya nggak ribet, Benar. biayanya itu. juga nggak termahal. Itu kan 6 bulan baru itu juga Pak Eko, jadi lama. Kadang baru ini target 6 bulan nih, Iya. baru seminggu udah keluar tuh. Iya, Dua hari. Kadang ibu-ibu kita kirim dibongkar. Iya. Kadang-kadang 2 Iya. minggu kagak keluar kita puyeng ya. Iya, kita potong dulu Pak Eko. Biar kita nggak pusing gitu. Iya. Yang penting pohonnya sehat. Itu sih yang mau utama Pak Eko. keluarnya seminggu 2 minggu ya sehat. Iya. Yang penting dapur udah aman Pak Eko sebenarnya Pak. Iya. Pohon tetap aman. Iya. Benar. Iya, kalau dapur nggak aman, pohon juga ikut loyo biasanya. Siap. Seperti itu. Mas Soim nih, saya kembali. Nih. Siap. Untuk pemasaran di mana aja, Mas? Bagaimana cara Mas Soim? Kalau saya sih yang sering itu di YouTube. YouTube ya. YouTube itu aja kan ada berapa orang itu, ada Bu Indah, ada Herlina, ada Samsudin, ada Bang Kamal, ada Saya yang Never paling Ending junior, sendiri ya. nih yang Saya paling paling junior nih. Iya. Jadi kadang ada juga di TikTok. Kalau Facebook udah jarang ya. Cuman sekarang memang udah mungkin zamannya sudah pada naik ke TikTok, jadi banyak kan pada ngumpul di TikTok semuanya. Karena Di satu di TikTok juga? TikTok itu lebih mudah aksesnya. Lebih gampang. Satu, dia juga sebenarnya bisa COD atau yang lain. Cuman ada yang beberapa toko yang enggak ditampilin COD karena COD itu banyak kan apa ya? Banyak kan pada itu bikin main-main doang. Oh.
Banyak Itu. yang nggak beres. Banyak yang nggak beres. Makanya saya juga pernah juga di COD, cuman kayaknya ini nggak bisa nih kalau begitu barang udah sampai dibalikin lagi. Namanya kita kan pohonan makhluk hidup ya. Jadi nggak bisa kayak barang mati gitu kan. Jadi kalau untuk musim COD kayaknya nggak bisa. Jadi ya kita yang itu aja kayak live Makanya di YouTube kita nggak pernah pakai sistem COD. Iya, makanya di YouTube itu nggak pernah saya iya Paling pernah kalau sih. mau COD ongkir ya. Iya paling ongkir, Kalau pohonnya enggak lah ya. pokoknya enggak. Paling enggak datang langsung ke tempatnya gitu, kita Oh, kasih iya, gratis kopi ya COD di tempat. Dia yang nganterin biasanya. COD di tempat. Iya. Mas Alim di mana untuk pemasaran bagaimana? Ya untuk pemasarannya sih saya sama, untuk teman-teman semuanya ya mungkin sama gitu ya, cuman ya di YouTube juga ada, di TikTok, di Facebook. Tapi di Facebook sekarang udah agak jarang ya karena Jarang. udah mungkin update terbaru di TikTok gitu ya, sama TikTok YouTube dan itu YouTube, ya. mungkin Yang di situ lebih masih gampang menjangkau semuanya ada pokoknya kalau di TikTok sekarang ya. lebih luas Lebih jangkauan. luas, betul. Bahkan di YouTube pun saya suka dapat kabar pemirsa luar negeri suka order tuh. Betul, masih ada aja lah Ada yang yang ini. nyangkut. Cuman kan kadang-kadang kita orang Jawa kan kita nggak tahu bahasanya ya gitu ya. Ya kadang ya sebisanya kita pakai translate gitu ya. Balas aja bahasa Jawa dia Bahasa paham. Jawa. Tapi Ya, yang tetap dibalas walaupun pakai bahasa Jawa ya. Tapi banyak nggak jadinya ya. Iya, betul Eko. Dia nanya harga, ngomong apa katanya dia. Iya, harus Kadang yang translate suka itu banyak tuh dari Jerman, Betul. dari Pakistan bahkan dari India, Ukraina bahkan pernah Biasa ya. Ukraina tuh. Belanda. Belanda betul. Bahkan pernah tuh dari mana ya? Dari Afrika, kita bingung ini mau dibawa ke Afrika. Ya, Gitu, Bang untuk Abuy, pemasarannya. gimana untuk pemasarannya nih? Sama kayak teman-teman yang lain, untuk terutamanya pasti di per-YouTubean, yang keduanya juga di kita live di TikTok, terus sama untuk satu lagi di posting WhatsApp Pak. Gitu. Oh, status WhatsApp. Iya, satu WhatsApp. Nah, karena tapi kalau misalkan status WhatsApp biasanya saya lebih sering ke flash deal untuk yang pernah transaksi aja gitu. Jadi saya ngasih harga bagus tapi buat teman-teman yang sudah pernah transaksi gitu. Jadi kalau misalkan yang belum transaksi, saya anggap Otomatis nggak ngelihat ya. iya. Bisa lihat. Bukan nggak ngeliat Pak, kan kita sama-sama nge-save. Jadi kadang nggak saya sahin gitu karena dia belum pernah transaksi. Karena Oh, saya ngasih gitu. iya, karena saya kadang ngasih harga bagus buat yang ini- pernah ini transaksi aja. Tips maksudnya. Tips itu. Tipsnya. Jadi Iya. ya intinya save WA saya dulu deh. Iya. Dealin dulu nanti dapat harga-harga bagus. Iya, iya. Dan deal dulu. Deal dulu pastinya. Transaksi dulu. Karena emang waktu itu sempat ada nanya, "Bang, saya belum pernah transaksi nih, tapi saya minat." Oh, nggak bisa. Waduh, Tidak gawat. bisa. Iya, Tidak luar bisa. biasa Iya, dia. Itu. luar biasa. Kalau kita mau fokus bang. Gitu. Iya, apalagi saya setan Iya. lewat sih kan. Yang penting jadi duit. Iya. Karena emang harganya saya bedain. Masing-masing. Luar biasa. Karena dia punya manajemen sendiri. Betul. Ya. Punya cara Cara sendiri. sendiri. masing-masing. Lanjut, ada lagi? Udah paling itu. Mas Awit di mana nih untuk pemasaran? Untuk pemasaran kalau saya pribadi sih terutama ya YouTube, TikTok, Facebook, sama IG dan WhatsApp. Banyak. Iya, kalau Facebook ya paling story gitu, Story. story IG juga story ya. Kalau Biar nge-live nggak dibilang itu ya. ya mati akun ya, mati. Bilang masih jualan gitu ya. Iya. Belum masih ada. Kalau di TikTok kita ya masih jualan nge-live kadang ya. Kalau WhatsApp ya biasa posting-posting gitu sih. Mas Kamilin gimana? Sebenarnya kita nggak usah jelasin, ini udah diwakilin sama teman-teman ya. Cuma kan nggak sendiri. Iya. Kadang yang itu kan yang anak buahnya banyak. Iya, alhamdulillah. Kalau mereka kan ini single fighter. Dia juga Kalau itu mah rame-rame Iya. fighter ini. Alhamdulillah. Bang Soy bisa jadi dua itu Pak Eko. Iya, bisa Iya. sendiri. Walaupun sendiri. Amuba. Jadi kita di YouTube Pak Eko pertama itu udah pasti karena pasarnya lebih luas lah ya Pak Eko ya. Jadi seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga kadang mampir Pak Eko. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Itu kemarin saya pernah dapat dari Jerman Pak Eko. Dari Masuk juga ya itu lumayan. Tapi cuman- deal. Deal, dikirim.
Kirim. Cuman kita lewat orang juga. Lewat Ke Bogor. Jawa Tengah dulu. Enggak, Agent lagi, Bogor. agent ya agent lagi. Agent lagi ya. Jadi memang Cuman dia harganya nggak lurus-lurus bisa di up karena kita Sudah lihat. sudah lihat di YouTube. Iya. Mau kita ngasih Emang mau tinggi di kalau up bisa. tinggi gitu. Itu sih pasti. Karena kita keluar negeri kalau jatuhnya untungnya sama mah. Sayang ya. Iya. Takutnya mati di tengah jalan kan begitu repot. Iya, iya. Garansi kan kita kan garansi. Artinya memang menjangkau ke banyak kalangan ya sampai ke Benar. luar negeri ya. Iya. Dari, khususnya kalau yang keluar negeri itu mungkin di YouTube ya Mas. Di YouTube, kadang di IG juga pernah dapat. IG sih, betul. Iya. IG. IG itu pasarnya juga lumayan luas. Facebook, TikTok itu juga nge-live kok. Teman-teman juga nge-live. Jadi selanjutnya nih yang saya mau tanya ini kan hari ini kita semua nih bergelut di aglonema. Benar Pak Eko. Pedulian kita juga tentang aglonema harusnya kan cukup tinggi lah. Nah, ya kembali ke Mas Kamil ini. Masa depan aglonema nih gimana ke depannya nih Mas? Untuk yang saya lihat sih Pak Eko ya pasar ke depannya itu insya Allah masih jalan Pak Tetap Eko. ya? Karena ide-ide baru itu pada muncul ya, yang belum ada, yang belum beredar seperti itu. Terus yang udah ada aja biasanya bermutasi Pak Eko. Nah, Itu yang saya temuin itu luar biasa Pak Eko. betul, betul. Kayak kemarin contohnya Kresna itu ada yang belang putih, ya, sektoral Zebres, begitu ya, zebres. zebres. Itu kan bisa jadi yang putih, belum ada. Terus Hukes kan kemarin juga udah beredar itu ya. Iya. Cuman Sempet baru viral tuh ya. iya, luar biasa itu harganya. Karena emang belum pernah ada Belum benar. gitu. Dan Sah-sah ada aja. lagi seri-seri putih lain nyusul ya. Iya, yang belum ada. Iya, kayak Rinjani mungkin. Iya. Soim rambutnya udah putih. Ya, oh, Bisa Jadi nanti kan oke, harganya. masa depan masih cerah nih. Saya baca 5 sampai 10 tahun luar biasa Pak Eko. Insya Allah masih jalan. Aman. Mantap. Mas Awit gimana pandangannya tentang masa depan aglonema? Ini nanti akan saya tanyakan juga. Ya, untuk aglo kalau saya pribadi sih masih aman-aman aja sih. Ya, untuk karena aglo salah satu tanaman hias yang semua kalangan bisa masuk. Ya, nggak kayak ya mohon maaf kata ya kayak yang itu kan harganya tinggi ya. Kalau aglo kan ya berjenjang. ya berjenjang, bervariasi harganya. Ya ada yang 50, 100 nyampe yang tak terhingga. Ada Jadi yang 103 juga ada. iya. gitu. Iya. Jadi untuk saya pribadi sih masih aman-aman saja sih. Masih optimis. Optimis, gas terus intinya. Bang Ambuy, Bang Ambuy, ke depannya gimana? Kedepannya kayaknya insya Allah Kita nih semua punya nih. Punya apa? Punya apa ya? Punya pandangan masing-masing ke depan. Gimana Bang Ambuy? ya kalau kedepannya yang tadi saya bilang insya Allah sih masih panjang. Karena kalau menurut saya aglonema ini salah satu jenis tanaman hias terutama itu enak banget ke mata karena dia varian warnanya itu banyak gitu, nggak cuman stuck hijau aja gitu. Kayak Enak ke mata. enak ke mata yang sebelah itu kayak cuma stok enggak ini kan cuma pengalaman pribadi gitu karena saya kalau untuk mempelajari hal yang sebelah yang hijau itu masih belum paham gitu kayak cuma hijau aja gitu kalau di aglonema ini bukan rasis ya ini cuma menurut Ya, ya, pengalaman saya gitu. Sah-sah aja. Jadi kalau yang di aglonema ini saya lihat pertama karena warna sih warnanya tuh enak gitu nggak membosanin terus juga dari jenis bentuk daunnya ada yang berbeda warna size juga kita bisa milih mau yang besar atau yang kecil gitu jadi kayak kita lagi capek segala macam kita ngeliat pohonan tuh kayaknya enak aja adem gitu. semangat lagi. Betul. Menambah imun tubuh. Ya, berarti bicara ke depannya masih oke ya. Masih oke karena negara sebelah juga hampir setiap tahun tuh udah berapa kali selalu munculin hybrid baru. Hybrid baru. Iya. Mantap. Bang Halim, gimana pandangannya tentang agro? Ke depannya nih, masa depan. Untuk masa depannya insya Allah ya tetap masih berjalan ya, tetap masih ya apa namanya aman-aman aja. Bisa jadi ya orang namanya aglonema kadang pasang kadang surut ya gitu kan. Laut dong. Kayak laut, tapi kan untuk di warna-warna tertentu itu kan bisa apa ya, kita bisa menikmati, kita bisa ya buat teman-teman ngopi gitu. Ini buat teman ngopi gitu ya, ide-ide terbaru bisa ada aja gitu. Jadi untuk kedepannya ya insya Allah masih tetap berjalan terus. Insya Allah lah, mudah-mudahan ya aman gitu. Baik, Bang Saim, Mas Saim. Bisa dimakan ya.
Kalau saya lihat sih kita setiap YouTube itu kan dapat nomor baru. Nah, Berarti itu dikasih. pertanda berarti orang hobi itu menambah, bukan menurun, menambah. Dan sekarang yang diminati memang satu sedikit yang ukuran agak kecil katanya ekonomis. Tapi sebaliknya kalau saya lihat itu indukan sebenarnya lebih ekonomis. Kalau diperhitungkan. Kalau diperhitungkan ya kan. Cuman kenapa? Udah bicara bisnis. Iya. Iya, untuk kedepannya itu. Kedepannya dulu, Iya. bisnis dulu ya. Iya, iya kedepannya karena memang itu satu yang saya tadi itu bilang karena setiap saya YouTubean kok itu masuk Selalu nomor ada terus nomor selalu baru. itu. Selalu ada penghobi baru. Berarti kan itu tetap ada hobi yang nambah-nambah terus itu. Berarti maju terus. Iya. Jadi saya setuju tuh dengan pernyataan Mas Soim bahwa pelanggan agro itu setiap saat bertambah. Ya. Iya. Dulu aglonema itu setahu saya itu hanya sekitaran Jabodetabek. Iya, sekarang kan udah menyeluruh, Luas. udah keluar. Di daerah tuh cuma 1-2 orang. Iya, Di Riau 1. sono. Dan sekarang malah di seberang sudah punya importir sendiri kan. Iya, kemajuannya udah luar biasa. Memang kalau di seberang itu memang sedikit lebih dekat ke seberang sono yang pengambilan. Kayak daerah mana Bu seberang? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Binjai, ya Sumatera, sono itu. Kalau nyebrangnya tuh lebih dekat gitu daripada ke Jadi Jakarta. udah ada sentra-sentranya udah terbagi. Iya, sentral-sentralnya terbagi. Makanya dibilang pendapatan Tangerang berkurang karena disebar. Bisnis lagi. Bisnis lagi. Tapi untuk kedepannya masih aman lah ya. Tapi tetap karena tiap hari kan nomor baru tetap masuk kita. Apalagi satu sekarang di live di TikTok. Tetap nomor baru juga itu yang masuk Pak Eko. Ya. Ada lagi yang live yang baru juga. Ya betul, saya juga ngerasain tuh. Ya, kadang kan suka juga tuh ya sekali-sekali. Memang selalu ada nomor baru. Iya. Bukan berarti yang lama itu hilang, Mas. Enggak. Dia udah punya. Dia kadang udah punya. Dia menunggu yang posisinya hari ini dia sedang membesarkan. Iya, betul. Dan Sedang lah. memperbanyak. Dia kadang nyarinya Bukan yang karena hilang. satu yang aneh-aneh gitu. Iya, Yang kadang bisa kecuali ada yang bermutasi. dia minat belum punya terus sangat menarik keluar itu ya. Iya. Masih dikejar itu Pak. Iya. Bakal lepas. Nah itulah apa memang selain YouTube selain jualan juga kan memasyarakatkan aglonema juga ke seluruh Untuk Indonesia. memperluas itu. Iya, betul. Pokoknya jumlah penggemar aglo itu dari tahun ke tahun itu udah pasti nambah. Pasti. Ibarat bola es ya, gunung bola es belum kecil-kecil makin Iya, karena itu kan saya merasakan sendiri Yang bukan hari kata-katanya. ini, saya yakin yang hari ini pun istilahnya yang tadinya aktif kemudian nggak kelihatan, suatu saat Muncul lagi. itu yang terjadi di zaman COVID. Iya, memang Orang-orang dunia lama yang tadinya nggak kelihatan, Kelihatan lagi, betul. Baik. memang kalau dunia hobi kan seperti itu. Baik, oke. Kita break dulu. Baik teman-teman nih, kita kedatangan satu anggota lagi, yaitu Bang Jack. Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah saya Pak. Sehat? Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Iya, iya, iya. Makin eksis nih. Makin tangguh aja. Eksis terus. Eksis terus. Dunianya memang sudah di aglo ya? Sudah di aglo. Sudah di aglo. Sampai hari ini, sejak kapan Bang Jack? Pas awal. Oh, berarti ini rata-rata. Rata-rata. di COVID. Cuma Tapi memang tadi ada yang belum, ada yang sebelum COVID juga udah ya, mulai. cuma memang kenal aglo kita udah sebelum dari kopi. Sebelum dari COVID. Cuma mulai online-nya pas kopi. Oh gitu, Iya. luar biasa nih. Tadi kita sudah nanya banyak nih sama teman-teman Iya. ya seputaran masalah aglonema. Ya, nah sekarang saya mau tanya nih Mm-mm. ke Bang Jack nih. Masa depan aglo ke depannya gimana nih Bang Jack? Wah, Tadi Mas. udah dijawab nih ya, Mas. Kalau masa depan sih kayak cerah sekali Pak Eko. Cerah. Cerah sekali. Karena Indikasinya apa? banyak penghobi-penghobi baru. Nah, sama tuh rata-rata ya. Iya. Jadi selalu ada ya. Selalu penghobi baru? ada. Kita mau lihat di TikTok, mau di Facebook, mau di YouTube itu ada berdatangan orang-orang baru. Orang baru. Berarti kan masa depannya cerah nih aglo. Iya. Iya. Artinya peminatnya selalu ada ya. Selalu ada bertambah terus. Pohonnya bagus sih Pak. Pohonnya bagus karena aglonema itu warna-warni. Betul. Makanya Kayak- si ratu kayak daun. kehidupan gitu ya. Iya betul. Berwarna-warni. Warna-warni. Betul Ya sekali, baik, Pak. terima kasih Bang Jack atas Sama-sama. kehadirannya. Ya. Nah, kembali saya ke Mas Soim nih. Mas Soim, Siap. hari ini kan kita status kita memang profesi kita sebagai pejuang. Pejuang aglo kalau saya nyebutnya. Kalau nggak mau disebut penjual kan gitu. Siap, siap, Ya. siap. Tentunya
banyak pelanggan-pelanggan kita yang memang sudah sering beli, Mm-mm. ya, ataupun yang baru-baru juga banyak nih Mas. Servisnya gimana kepada Memang, para pelanggan kita? Ya pada intinya ya, yang paling diutamakan itu pelayanan. Pelayanan. Pelayanan itu yang ditutup. Satu, memang kita harus pakai adab juga di pelayanan itu ya. Satu. Memang kadang ya ada satu dua juga kadang kita udah baik-baik gitu. Ada yang PHP itu juga ada. Itu. Tapi karena ini kita penjual pelayanan juga namanya ya, kita memang harus ya rendah hati. Melayani gitu kan. Intinya jangan cepat terpancing emosi aja udah. Gitu. Itu pasti kan pasti di luar sana banyak yang kita temuin ya, namanya customer itu ada yang minta ini minta itu, pasti banyak Kadang suka ada yang minta Mas perawatannya gimana? ya, banyak pasti semuanya, tapi tetap namanya kita jualan yang di online seperti itu tetap kita layanin dengan sepenuh hati. Kalau Sepenuh pelanggan hati? iya sepenuh hati, makanya pelanggan puas kami lemas. Pelanggan puas kami Kata-kata apa itu maksudnya Mas? Kan kami lemas apa ngadepin pelanggan biar puas gitu kan, Iya. enak gitu Berarti ngomongnya. perlu effort, ya. Iya, jangan mikirnya kita positif aja ya. Mas Salim gimana untuk servis? Untuk servisnya Pelayanan ya, kepada pelanggan, pelayan pada customer. pelanggan tetaplah harus melayani dengan sepenuh hati. Kita walaupun ada komplain dan apa ya tetap kita layani. Nah, Seperti itu. Untuk melayani misalnya ada yang komplain Mas, nih pohonnya misalnya ada sesuatu nih. Itu gimana? Itu kita juga ya orang namanya kita pedagang harus ibaratnya apa, layan ada ini yang rusak apa itu kita ya tetap bertanggung jawab ya, Iya. tetap bertanggung jawab. Tinggal kita komunikasikan. Betul, yang penting Maunya komunikasi. seperti apa ya? Kita tetap bertanggung jawab, apa ada komplain apa ya tetap kita layani dengan baik lah. Nggak ngilang nggak? Nggak ngilang, jangan, kalau itu akan memutuskan tali silaturahmi ya. Juga hilang itu. Rezeki, betul. Karena kan customer adalah dapur. Iya, semua customer kan berbeda-beda, orang namanya Betul. manusia kan gitu kan. Ya. Jadi Ya, tetap bertanggung tetap jawab. bertanggung jawab Bang ya, Amboy gimana Bang Amboy? Nggak ngilang, nggak pernah ngilang nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi ya tetap pelayanan nomor satu. Yang kedua juga biasanya kalau saya sih ngasih tahu spesifik apa sebelum deal, saya kasih tahu Pak untuk kondisinya Ya. gitu kan. Apalagi kalau misalkan saya udah kasih media baru, biasanya saya selama 2 bulan saya kasih tahu jangan diapa-apain gitu. Selama Biar beradaptasi. iya, ataupun nanti kalau misalkan bermasalah sebelum sampai 2 bulan, dikomunikasikan ke saya gitu. Jadi intinya saling komunikasi aja sih. Nanti kalau emang adanya bermasalah, tinggal saya balikin lagi maunya gimana gitu. Saya turutin. Ya. Jadinya tetap ada komunikasi lancar. Betul. Ada apa-apa kita bantu ya. Iya, kita bantu juga. Terus juga kalau misalkan cuman kayak stres masalah perjalanan, paling saya ngasih solusi kayak coba dirawat dulu sesuai ikutin rawatan dia aja gitu. Iya. Gitu aja. Oke, Mas Kamilin, bagaimana tentang servis pelayanan? Servis pelayanan itu nomor satu Baik. Nomor 1. Iya. Setuju saya. Yang biasanya di saya itu kepercayaan Baik. Percaya. Kalau udah percaya, kita juga melayani sepenuh hati tadi udah bilang ya. Sampai lemes. Iya, sampai semangat kita mah. Terus kalau kita itu garansi Pak Eko, barang Garansi. iya barang sampai tempat kondisinya aman segala macam. Kalau tidak aman kita ganti Pak Eko. Iya, berarti 100%. garansinya di apa? Barang perjalanan. iya dalam perjalanan barang baru nyampe ada kendala kita tetap itu. Mau Garansinya ganti garansi pohon, enggak, mau atau mau Doa itu dead on arrival Oh, maksudnya. iya, iya. Kalau Itu sih dalam pasti, perjalanan iya. ada sesuatu, bukan berdoa begitu. doa juga perlu sih. Iya, berdoa juga Iya, perlu. itu penting. Jadi penting itu, Mas. Penting. Penting pelayanan nomor 1. Iya benar. Luar biasa. Mas Awit, Kalau saya pribadi untuk pelayanan ya sama kayak teman-teman ya, kita kasih servis yang terbaik buat pelanggan ataupun yang baru masuk ya. Kita juga garansi ya. Garansi biasanya 1 minggu atau misalkan barang sampai 1 minggu ada apa-apa, selebihnya 1 minggu itu bukan urusan gitu. sebenarnya Sesuai Ya. estimasi. Gitu. memberikan garansi kepada sebuah sesuatu yang hidup Ya, itu berat. Berat. Tapi kalau itu
Anda berani ambil itu luar biasa. Karena yang kita jual pohon sehat, Pak. Iya. Jadi kita Iya, berani garansi. Ya dari tergantung dari komunikasinya mau ganti pohon atau mau di refund uangnya full gitu. Jadi Biasanya begitu ya, ya. jadi kita komunikasi Atau aja cuma gitu. sekedar Kompensasi. Kompensasi. jika Bisa. tidak terlalu parah Iya. daripada dibalikin kan jadi mondar mandir. Iya, betul. Kasihan pohonnya sama kasihan pedagangnya juga. Jadi lemas. Terus Apalagi Mas Awi? terus juga kita ya sabar lah ya, sabar kadang ya tadi ngadepin konsumen kan ketemu ya. Ada yang mungkin nawarnya di bawah kita beli gitu ya, kita sabar mungkin ya belum rezeki ya, gitu belum ketemu. ya, mungkin rezekinya di orang lain ya, kita paling ya sabar ngasih masukan bahwa ya ini belum dapat gitu, jadi Belum ya bisa. ya sabar, terus ya kasih yang terbaik lah untuk Iya. konsumen tersebut. Eh, selama ini pelanggan-pelanggan masing-masing ini enggak repeat order nggak sih? Kebanyakan itu. Repeat maksudnya order ulang gitu. Ya, kebanyakan. Kebanyakan Kan ya. suka order ulang. Berarti kan di situ tanda bahwa mereka percaya ya. Iya. Ya, langganan itu. Langganan biasanya repeat order. Mas ini Bang Jack, gimana Bang Jack untuk servis kepada pelanggan nih? Ya pokoknya ya sama kayak teman-teman, kita kasih servis yang terbaik. Karena kan pembeli adalah raja kalau Iya. begitu. Pembeli adalah raja. Kan kembali lagi Raja. komunikasi. Nawarnya parah. Kita kasih 100.000 nawar 35 ya. Iya. Cuma ya intinya emang ke orang dagang itu kudu sabar. Sabar, Gitu. betul. Orang dagang itu kudu sabar ngadepin semua customer itu kan beda-beda. Iya. Betul. Rambut boleh hitam tapi kan tipikalnya beda-beda Pak. Iya, Benar nggak? Jadi Intinya kita berikan pelayanan yang terbaik lah ya ya. pokoknya kita kasih pelayanan terbaik. Kita sabar, kita juga kasih tahu semuanya. Kadang-kadang ada pemula-pemula yang nggak tahu treatment perawatan, sampai kita kasih tahu, sampai dia Kan puas. kalau nggak sabar nggak bisa begitu. Nggak bisa karena sakitnya kita sabar. Sampai dia puas, akhirnya itu Lemes. kejadian beli lagi dan beli lagi. Nah itu. Ya soalnya ya bukan apa-apa. Kadang memang Lidah ya. ada aja yang dalam tanda kutip ngilang. Ya Itu suka ada. ada. Cuma ya sebisa mungkin kalaupun ada yang ketemu seperti itu untuk selanjutnya kalau saya sih saya nggak mau review Ya karena untuk menjaga juga Iya, kepada betul. teman-teman betul, ya betul. cukup beresin dulu kalau udah Betul. beres baru kita review kembali. Betul sekali. Betul begitu Mas Ain? Mm-mm. udah Ya, jadi Udah memang pasti. kepuasan pelanggan nomor satu. Nomor satu yang penting kita jaga. Ya. Terima kasih Bang Jack. Oke, siap. Kembali nih ke Mas Soim. Teman-teman kita ini beli aglo Mas, bukan hanya sekedar hobi loh. Iya, Ada yang bukan sekedar hobi. ada pasti Ada, banyak. pasti. Ya. Banyak. Ada juga yang memang dia punya prospek ke depannya nih untuk bisa punya banyak yang nantinya akan dijual kembali. Iya. Ya. Memang Jadi lahan bisnis kembali. Ya. Sebentar, sabar. Lari aja ya. Ya memang banyak juga yang beli sekedar hobi itu oke, ya. Tapi nggak semua begitu. Ada juga yang memang dia mencoba untuk pada suatu saat nanti entah itu menjelang dia pensiun atau nanti untuk kedepannya punya rencana lain. Ada faktor bisnisnya di situ, ya. Aglonema itu selain bagusnya, faktor ekonominya juga menarik Membantu. gitu loh, ya, Membantu. menjanjikan, Mm. ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah begini, ya, jika ada teman-teman yang mau memulai bisnis aglonema, apa pertama yang harus dikerjain? Apa yang harus dipersiapkan? Kalau memang ada sih salah satu teman customer saya itu yang dari mungkin dia pekerja atau itu dia bilang tadinya hobi gitu. Itu yang seperti bilang tadi saya utama itu. Pak, hobi kalau Bapak memang hobi beli tanaman aja. Kenapa kok beli tanaman? Karena di tanaman itu bisa menjanjikan ke depannya gitu kan. Karena setelah beli satu-satu, oh memang betul. Akhirnya di pedagang juga sekarang. Jadi hobi yang Virus. Gitu. Iya, akhirnya dari hobi itu kok bisa menguntungkan. Akhirnya jualan. Sekarang memang makanya pedagang itu makin meningkat seperti itu. Iya.
awalnya. Tapi Mas Salim nih, saya kembali ke Mas Salim. Dengan semakin banyaknya pedagang merasa tersaingi nggak sih? Ya kalau untuk semakin banyak pelanggan ya orang namanya pedagang kan tetap lah ibaratnya semakin ada ya kita positive thinking aja gitu ya. Rezeki udah Yang penting kita rezeki ya betul itu rezeki Ada yang ada ngatur. yang ngatur kita tinggal Terus kalau ada usaha. teman-teman yang mau memulai bisnis agro biasa disaranin apa? Bang? Oh disaranin ya suruh beli gitu ya. Nomor satu ya kayak gimana. Tapi kalau ya untuk Bagus banget. ya suruh beli dulu gitu. aduh. Suruh beli dulu nanti kita dulu, ya. perjalanannya nanti kan kita pelan-pelan pasti Ngarahin. akan tahu gitu ngarahinnya gitu. Suka ketemu ini nggak Bang Ambuy? Pelanggan yang sering beli nih, ya tiba-tiba pohonnya udah banyak. Tahu-tahu Mat, ini pohon saya udah banyak nih. Jualin dong. Suka ketemu gitu nggak sih? Ada. Sampai sekarang juga ada yang berjalan juga. Kadang-kadang biasanya yang mereka tawarkan atau via kita yang coba bantu. Kalau saya kebanyakan mereka yang nawarin. Mereka yang Ya, jadi awalnya saya disuruh ngopi. Coba Mas dilihat. Iya. Lama dibawa. Kalau cocok. Kalau cocok. Coba hitung gitu ya. Ya paling seperti itu sih Pak. Ya, biasa. Nah, itu juga kan sebenarnya maksud mereka ini adalah ya ada faktor ekonominya. Betul. gitu. Justru dengan adanya kayak gitu, itu lebih membuat mereka semangat juga sih. Iya, Kayak buat nantinya dia pengen nyoba varian baru gitu kan. Terus yang misalkan di pasaran yang lagi naik si A, dia belum punya si A jadi beli gitu kan. Jadi dia emang nggak bisa dipungkiri emang ujung-ujungnya bisnis gitu. betul. Ujung-ujungnya Ujung bisnis gitu. Jadi semua bukan mau hanya sekedar hobi ya. betul. Ya kayak kita kan dulu awalnya juga suka mungkin Suka. ya. Nah dari suka akhirnya berkembang kepada bisnis. Ya, hobi yang paling enak itu hobi yang menguntungkan. Betul. Luar biasa. Bukan cuma hobi yang ngabisin duit. Habisin Ya. duit. Emang hobi menghasilkan. Badan seneng, jiwa sehat, duit dapat. Nah itu dia. Itu yang dicari. Lihat daun merah jadi duitnya Ada lagi Bang? Kalau untuk yang apa namanya mengawali memulai, ya saya saranin sih untuk beli yang murah-murah dulu aja gitu. Ya, itu. Nah, nggak cuman sekedar punya murah, jadi sekedar punya rumah itu silakan kalian bereksperimen gitu dengan belian yang murah. Entah mau coba memperbanyak, entah pengen potong pucuk, apa kayak segala macam dicoba aja gitu. Karena nanti setelah bisa dia mencoba dengan jenis yang murah, saya yakin kedepannya mereka ingin naik kelas untuk mencoba ke semi atau ke seri koleksi. Kayak di waktu sekarang aja nih Pak, di tahun ini ya. Ini kebanyakan yang saya pantau itu banyak pemain pemula di era COVID. Di tahun ini mereka sudah mau mencoba di era semi sama koleksi gitu. Artinya, Semi koleksi. iya artinya mereka tuh ibarat tuh naik kelas gitu. Ingin mencoba hal yang lebih menantang. Karena di jenis semi sama di jenis koleksian, menurut saya untuk tingkat karakter dia itu lumayan agak sedikit cengeng. Jadi mereka ingin mencoba, ada tantangan lagi gitu. Di agro tuh memang begitu, ada tantangan tersendiri. Ya, kalau udah bisa menaklukkan jenis A, itu ada kepuasan Betul. tersendiri. Ada lagi, Bang? Ya paling itu aja sih. Tapi kalau misalkan emang pada dasarnya si pemula ingin mencoba juga dengan didasari dia punya hobi yang lain, kayak misalkan dia hobinya sepeda sama hobinya arwana, saya yakin Pak dengan orang-orang yang seperti itu, cupang juga sama, dengan orang-orang yang sudah punya ada dasar hobi, saya yakin pemula aja dia langsung ke seri koleksian, udah nggak mau yang ecek-ecek karena dia tahu. Yang awalnya beranjak dari hobi ya, Iya. walaupun bukan dari agro. Betul. Udah Oke. cukup. Ya, Mas Kamilin gimana? Apa nih yang harus disiapin ketika ada teman-teman kita lain di luar sana ya yang mau memulai bisnis aglonema, biasanya apa yang disarankan? Oh disaranin ya. Iya. Misal teman-teman mau Jualan. mau jualan ya ntar dulu. Belum ngopi kan ya, nggak ngantuk ini. Iya. Yang pertama sih Pak Eko kita kenalin dulu aglonema itu apa, seperti apa kan begitu, jenisnya bagaimana. Terus ide-ide yang kedepannya masih aman itu kan bagus juga untuk dia tahu. Ya, Karena betul. modalnya kan nggak sedikit Pak Eko. Betul. Lumayan. Ya? Lumayan. Kalau kita bicara nominal ya lumayan begitu.
Terus masalah pemasaran juga kan sebenarnya nggak terlalu susah ya. Nggak perlu harus punya lapak. Benar. Kayak zaman Kalau dulu. sekarang udah enak Cukup banget Pak Eko. hanya punya akun ya. Iya, cukup punya akun. Kuota. Modal akun sama iya, data. modal bensin. mandiri udah aman Sama itu. bensin. Iya, buat keliling. Dapat duit. Dapat duit. Nggak perlu punya lapak Pak Eko sebenarnya sekarang mah. Yang penting Dan mau. sekalian Iya. di situ juga kan bisa jadi menjalin jaringan juga jadi lebih banyak ya Bisa, kalau kita Pak Eko. pakai akun-akun tertentu tuh lebih cepat. Iya. Mas Awit gimana Mas Awit? Suka Kalau- ada nih Mas teman-teman yang bertanya ke depannya gimana Agronema, soalnya saya nih ada rencana nanti ya dikit-dikit mau jualan gitu. Oh, Suka ada tuh Mas yang begitu Mas. Kalau untuk awal satu hobi dulu ya, hobi dulu, Suka dulu. keniatan ya suka Iya. ya nanti terus kalau misalkan mau Setuju tuh. ya niat pertama terus mental sama modal ya modalnya dulu ya. Iya, iya. Ya itu kalau Sebenarnya bicara modal itu mental juga ada modal. ya itu mental. Pengetahuan itu juga modal. Iya gitu. Selain yang sifatnya materi. Gitu. Finance maksudnya. Terus Ya kan pengenalan dulu ini jenis ini nanti mentalnya juga harus dibarengin ya. dibarengin. Komplainan konsumen ini itu harus karena kuat. aglo itu bukan barang pabrik yang dicetak jadi sama Iya, gitu kan. Itu betul. barang hidup gitu ya. Iya. Jadi ya mental tadi pertama suka dulu nanti hobi terus mental modal lah. Modal. Oke, itu yang perlu disiapin. Bang, Iya. gimana Bang? Ya? Kalau saya ya, kalau ada teman yang pengen ikut bisnis Agronema, itu utamanya dia hobi dulu, sukai dulu. Betul. Karena kalau dia Awalnya tidak hobi, tidak suka, itu susah. Berarti kan dia harus tahu treatment perawatannya juga, kan nggak gampang. Ya, Susah gampang. Dari dia udah tahu perawatan, baru dia tahu ID. Kita kenalkan ID satu persatu. Kan Agronema ini ID-nya banyak Pak Eko. banyak Banyak. banget. Mau yang dari Thailand, mau yang dari Indonesia itu banyak. Setelah dia bisa, barulah namanya dia mulai. Itu kan Jadi memang harus suka dulu ya. harus suka dulu, Hobi dulu ya. harus hobi dulu, tahu Kalau- treatment perawatannya dulu. Kalau namanya orang jualan kan suka laku suka enggak, Ya. suka kejual suka belum. Nah, Ya kalau udah hobi mah enggak belum kejual juga iya, enak ya aja. karena hobi. Mosal dapurnya udah ketutup. Udah ketutup. Kalau laku-laku gitu ya. Pasti selama kita ada yang jual pasti ada yang beli. Betul. Ada yang jual, ada yang beli. Ini kata kunci. Kata kunci. Pedomannya itu ya. Ya. Cakep. Itu 3 bulan nggak laku. Apaan tuh? Itu nggak jual soalnya. YouTube gue orang kagak dijual. Ya, beda. Coba dijual. Beda. Laku. Begitulah Oke, kira-kira. siap. Terima kasih Bang Soim. Ini sesi terakhir kita nih. Ya. Siap. Tren yang digemari. Kalau untuk kedepannya sih banyak kan pada nyari yang ID-ID yang mutasi-mutasi begitu. Mutasi. Iya, itu memang makin ke sini tuh kayaknya banyak kan nyari begitu. Karena yang ID-ID lawasan yang lama itu memang banyak kan yang orang-orang itu udah pada punya. Jadi memang kita juga sekarang Kecuali nyari-nyari. pelanggan yang benar-benar baru ya. Iya, Mulai dari betul. awal lagi. Itu kalau pelanggan yang baru memang dia mulai dari, oh saya beli yang romosan dulu nih. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi kalau saya liatin kalau yang pelanggan-pelanggan yang lama dia nyari itu yang dia belum punya. Yang belum punya. Iya, misalkan ada yang mutasi, itu kan memang mutasi kalau saya cari juga memang masih jarang Pak Eko. Iya. Pokoknya harga juga sebenarnya itu gelap. Gelapnya apa? Kita habis jual, kita nyari lagi juga belum tentu dapat. Benar. Karena Iya. mutasiannya. Iya kan mutasian. Mutasiannya itu kan juga alam, bukan kita bikin sendiri. Iya. Nggak Kalau- bisa kita bikin. Iya, nggak bisa bikin kayak kita dari pabrik itu satu produk langsung Sama. 100 gitu ya kan sama. Saya mau bikin Reanita putih Iya, nih, ya nggak iya, bisa. nggak bisa. Makanya itu kita nggak bisa melawan alam ya kan. Karena alam itu kan Karena mutasi memang dengan sendirinya. varian mutasi itu alami ya. Alami itu alami. Misalkan kadang ada yang batangnya merah, bisa daunnya bisa putih. Ada yang daunnya putih, batangnya merah kan begitu kan dari varian begitu itu yang susah dicari. Jadi itu tren ke depan. Tren semua jenis apapun kalau memang lain daripada yang lain itu pasti dicari. Kayak Bang Soim itu lain. Iya. Dicari mau pedagang. Kadang ada juga pedagang yang baru main gitu juga banyak juga yang nyari-nyari begitu. Oh saya ikut tentang gitu. Oke. Mas Alim gimana? Untuk apa yang akan sangat diminati?
Ya, banyak sebenarnya sih ya Pak Eko. Untuk- Satu aja. Yang Untuk kriterianya tren- kayak apa? Ya sepertinya kalau untuk ini tren di 2025 ya seperti 2026 dong. Iya. Oh 2026 ya. Hmm. Ya tentunya seperti batikan-batikan tuh ya. Indonesia hybrid. Indonesia hybrid Ya. kebanyakan itu dan Itu mulai itu ya, iya mulai dicari-cari. mulai dicari-cari hybrid Indonesia yang batikan. Betul, dari situ kita kan Dengar-dengar nih kita mau ada launching new hybrid Indonesia hybrid lagi nih. iya ini Hasil silangan pagrek. silangan pagrek ini ditunggu ya pokoknya ya. Wah, pokoknya ditunggu itu, banget ditunggu nih. banget ini. Di 2026. Apalagi besok kayak kontes di Malang ya gitu ya. Iya. Nah, itu harus benar-benar di apa namanya? Dijadikan momentum. Betul, dijadikan momentum itu yang kita tunggu-tunggu ya. Siap. Untuk masa depannya kita di 2026 ke depan ya mudah-mudahan kita semakin banyak wawasan, semakin yang penghobi jadi ya semakin tambah lah. Makin Tambah banyak luas ya. yang beli Iya, gitu. semakin banyak yang beli begitu baik untuk di 2026 Mantap. nanti ya. Ya, Bang Amboy, tren aglo apa yang akan sangat diminati di 2026? Kalau diminati untuk secara keseluruhan atau umum ya Pak, pasar. Intinya sih varian baru sih kalau saya bilang. Tetap varian baru tuh menurut saya gak bakal ada matinya. Itu yang pertama. Yang kedua disambung dengan teman-teman Bang Sam sama Bang Alim ya mutasi juga bisa. Karena emang bermutasi itu menurut saya juga salah satu keunikan ya. Misalkan dia sudah punya A, tapi yang A bermutasi biasanya mau Masih punya lagi, lagi. Itu iya. yang pertama. Kalau untuk selanjutnya untuk ini Pak, ganti terah. Biasanya kayak misalkan dia punya Huges biasa, tapi di handphonenya lewat nih Huges merah. Dia biasanya beli lagi untuk mengganti terah. Yang lama biasanya dijual, dia beli yang baru itu. Biasanya dari tahun ke tahun ataupun Udah 3 punya bulan merah, punya pengen Huges apa lagi? naik lagi Pak ke kastanya gitu. Biasanya kayak gitu ganti-ganti terah dia gitu. Jenis boleh sama, Nah, baju beda. beda gitu kan? gitu. Iya, masa kita pakai baju itu terus gitu kan? Kalau untuk itu kan secara umum Pak, kalau untuk secara pribadi tetap saya membesarkan untuk hybrid type Indonesia gitu. Saya selalu dukung untuk karya Bapak Greg terutama di batikan. Ayo dong kita juga nih belajar nyilang nih. Ya karena hari ini pabrik kan Iya. jual Kemarin saya menyelang salah semua Pak. pilihan ganda itu. Pak. Pilihan ganda. Mungkin kalau saya udah bisa, mungkin kalau yang ngomong Ambo itu belum tentu. Tentang apa itu? Tapi bukan tentang pohonnya. Oke Mas Kamilin, tren aglo apa nih di 2026 yang akan sangat diminati? Kalau saya sih mainannya biasa Pak Eko, yang gede, yang rimbun, yang roset begitu. Roset, Roset itu sama. enak dilihat. Iya. Kan pokoknya jumbo-jumbo biasanya kita Iya, mainannya. betul. Perform lah ya. Iya, terus ya sama kayak Bang Ambu ini ID baru itu pasti diburu Pak Eko. Pasti diburu itu. Karena kita Tapi belum tentunya ada yang berkarakter ya. yang karakternya kuat biasanya Pak Eko. Apakah ini saya bertanya nih, Hmm. apakah daun bulat, tangkai pendek, dan berwarna itu masih jadi minat di 2026? Dengan karakter daun bulat, tangkai pendek, di 2026 masih banyak peminatnya. Bisa jadi Pak Eko, tergantung ID-nya apa dulu, Iya. sama karakternya gimana kan begitu. Kan biasanya orang sukanya daun bulat, Iya. tangkai pendek gitu kan. Itu nyari Tebal, draftnya Tebal, itu. di kokoh ya. Tapi sebenarnya itu kan hanya ada di beberapa jenis. Benar, Enggak semuanya begitu. Aglo lain punya kecantikan dan kelebihan tersendiri. ada kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Mas Awit gimana Mas Awit? Ada. Kalau pandangan saya untuk tren tren 2026 ya satu menor ya, yang menor series batik ya, Batik. batikan juga masih Primadona. primadona lah, karena salah satu hybrid Indonesia ya, khususnya karena banyak sekarang untuk 2025 pun udah mulai banyak yang nyari. Golden Hope itu Hmm. baik. Golden Hope Terus lagi keras itu keras Iya, ya. Iya. karena karakternya kuat Pak Eko bagus. Iya. Tapi dia seri serat. Ya, saya batik, saya serat juga Iya. udah ini 2025 akhir ya. Lumayan banyak yang nyari. Jadi pandangan saya 2006 ya semakin banyak lah. Makin banyak. Iya. Amin. Amin. Bang Jack,
Gimana nih? Menor. Selama ini kan perjalanannya cukup panjang juga. Iya. 2026 udah bisa kebayang dong apa yang akan Ya, Goreng-goreng. siapkan. dia siapkan. Itu ya kita pokoknya ya karena kan makin banyak varian-varian baru nih. Harian baru. Ah, itu otomatis kan banyak tuh yang diburu-buru karena banyak varian-varian baru. Terus sekarang juga lokalan harganya udah terjangkau nih untuk batik-batikan. Ya. Nah, itu kayaknya sih lagi tren nanti ke depannya. Terjangkau cenderung naik, Bang. Ya, Batikan karena naik Indonesia. turun tergantung size dong, tergantung Tergantung size ya. Ya, selama topi merah masih di atas Iya. kepala Wah, ya. pokoknya. Masih 2026 Khasnya, Pak. Khasnya. masih topi merah. Pokoknya topi merah selalu dia. Miring kan? Miring gini, miring. Miring malah berarti ya. Oke, baik teman-teman. Ya, kita akan masuk ke sesi penutup. Mas Soim, ada yang mau disampaikan ke ini? Ya, selaku yang paling tua. Cukup itu aja sih. Cukup. Sebenarnya Mas Soim paling suka aglo apa sih? Kalau saya Dari dulu Mas. Kalau saya sebenarnya paling suka memang lokalan karena satu memang sudah kuat untuk kita produksi ke depannya. Yang kedua, cuman udah gitu kan nggak gampang kena penyakit ya. Kalau penyakit pasti ada, cuman Jawab sendiri. biar nggak ada yang gitu. Kan ada ya. Tapi maksudnya nggak begitu kayak barang impor gitu kan. Kadang baru 1-2 hari kan suka tidur gitu kan. Bangun ya. Makanya kita Oke. produk Indonesia kita harus dicintai. Cintailah produk-produk emas. dalam Iya, dalam negeri itu Ya, soalnya intinya. petani kita juga kan udah banyak. Ya kan. Ya, Mas Salim, ada yang mau sampaikan nih? Untuk disampaikan-sampainya ya untuk teman-teman semuanya ya tetap kita Semangat. semangat nomor 1 dan jangan lupa ya untuk hobi kita harus diteruskan, harus di apa namanya? Apa namanya? Dikuatkan lah ya untuk hobi-hobi kita. Jamu. Iya. Aglo apa Mas Salim paling suka? Paling suka ya seri batikan lah. Batik. Batikan paling suka. Batiknya Indonesia Hybrid. Indonesia Hybrid tentunya itu ya. Itu aja. Jadi saya mau sedikit sampai ini. Kita bicara batikan Indonesia Hybrid nih, ini pandangan saya. Kita bicara apa sih yang batikan Indonesia Hybrid itu contoh dah. Nggak usah yang mahal deh. Contoh ya kayak Tiara. tuh Tiara, Reanita gitu kan. Reanita, Widuri. Miduri tuh bagus Itu, juga. Mas, ya. Seperti itu Itu juga dari bagus. tahun 2004. Udah ada. Udah berapa tahun sampai hari ini? Udah 21 tahun. Betul. 21 tahun loh umurnya. Itu apa Tiara, Widuri, Reina yang batik, Reanita, apalagi tuh yang batik sebenarnya bukan batik juga kan, ada juga tuh. Cuma yang batik-batik ya termasuk Tiara tadi dari tahun 2004 itu udah ada. Udah ada. Bahkan mungkin sebelumnya 2002 udah ada. Bayangkan udah berapa tahun itu? Nah, itu yang harus kita 23 tahun, jaga, Bang. gitu. Iya, betul. Ya, itu kita lihat dari umurnya ya. Sekarang kita lihat dari faktor harganya. Nggak ada tuh yang nyampe 25.000, 35.000. Betul, baik kok. Widuri paling murah kecil dikit aja udah bagus gitu ya. 100.000. 100.000. Itu kan artinya bertahan loh itu. Bertahan. Bertahan banget. Nggak nyampe itu, nggak pernah saya dengar tuh istilahnya aglonema Widuri itu jadi 25.000. Nggak ada tuh ceritanya. Ya. Belum lagi kalau kita bicara masalah Widya, itu kan umurnya sama. Umurnya sama. 2022, 2004. Coba lihat harganya hari ini. Sekarang masih Iya, Widya, harganya Alicia, iya. Illumination. Wah, gila itu harganya. Artinya begini, saya mau bilang bahwa Indonesia Hybrid itu memang punya daya tarik tersendiri. Pertama di corak dan tampilan. Betul. Kedua di peminat, Mas. Betul. Itu ya. Jadi memang kalau Mas Halim sebut Indonesia Hybrid yang paling sukai ya hampir rata-rata. Hampir Gitu. rata-rata, Semua betul. begitu. Mas Ambu, Bang Ambu gimana, Bang? Kalau saya untuk aglo yang diminati Pak ya, Hmm. pertama dibatikan di Greg Hybrid saya suka Sama banget. Pak ini dulu dah. Apa? Pesan. Pesan-kesan. Sampaiin dulu nih. Mau disampaikan ya, kalau untuk mau disampaikannya ya buat teman-teman terutama peminat ataupun teman-teman seller juga Saya ngerok. tetap semangat. Maksudnya dalam artian jangan kendor, karena menurut saya untuk bermain di aglonema itu nggak ngebosenin.
Intinya sih lebih nggak ngebosenin, pokoknya intinya dengan adanya aglonema apa namanya, hati tuh menurut saya senang aja gitu loh, happy aja gitu. Kadang makanya kalau saya pribadi, kalau misalkan saya lama-lama di tempat teman ngeliat pohon teman, saya malah kepikiran yang di rumah itu Pak. Maksudnya pikirannya pohon yang kayak gitu. iya, pengen yang di rumah tuh harus saya liatin juga gitu. Jadi kayak saking sukanya, demennya. Emang rata-rata Bang Ambo, memang termasuk saya nih. Ini saya lagi keluar nih, keluar aktivitas kemana lah gitu. Ya. Terus sampailah ke rumah, ya beresin apa, naruh apa dulu, naik dulu tuh, lihat pohon dulu tuh. Ya, yang dicek itu dulu Mas. Memang Bu, apa cuma saya aja, apa yang lain begitu juga sih? Saya juga gitu Sama, Pak. apalagi laki-laki ya sama ya. Lihat tanaman-tanaman ya nggak laki-laki. Kalau ngelihat tanaman orang, jadi yang punya rumah kayak ngerasa wah, harus diliatin juga gitu. Berarti rumput tetangga lebih menarik. Enggak, justru rumah yang lebih saya jadi lebih ada simpatinya gitu Pak. Oke, siap. Aglo apa yang paling diminati oleh Bang Ambo? Kalau saya untuk di seri Greg Hybrid, terutama di batik, yang pertama saya suka banget sama Angelina. Itu untuk di seri batik. Kalau untuk di seri serat, saya suka banget sama Aji Saka Serat Mas. Aji Saka Serat Mas. Iya. Terus kalau untuk di seri Thailand, saya lebih suka banget sama Isabella. Isabella. Apalagi kalau udah jadi. Kenapa Bang? Apa namanya? Menurut saya daunnya unik Pak. Dia kayak seperti Golden Anara yang nggak begitu besar, bulat, tapi dia tuh bisa melenuk. Kalau udah melenuk, jadi kayak bulat Pak, jadi kayak bola gitu. Jadi nggak rosetnya tuh kayak apa sih? Bisa melenuk daunnya. Iya, bisa melenuk jadi kayak bola gitu, jadi bulat. Oh, bulat. Tampak atasnya ya. Primadona itu ya. Cakep. Isabella pohon yang jarang Bang. Dan teman-teman mungkin jarang yang tahu ya. Iya. Tampilan Isabella. Makanya sebenarnya kalau udah tahu atau udah melihat yang bagusnya seperti apa, saya yakin rata-rata teman-teman bakal suka juga. Oke, siap. Karena dari nama juga ngebantu Pak. Isabella ada lagunya ya. Cakep. Isabella. Mas Kamilin. Iya, Pak Eko. Apa yang mau disampaikan teman-teman se-Indonesia nih? Apa yang disampaikan ya? Kita pengen dengar petuah dari seorang sarjana. Iya. Sarjana aglonema. Iya. Sebenarnya sama Pak Eko udah disampaikan teman-teman juga seperti itu ya. Tetap semangat. Dan juga yang belum ide-ide yang belum ada di rumah mungkin ditambah Pak Eko ya. Oh, iya. Ditambah ide-ide baru biar dia makin semangat, variannya lebih banyak. Itu luar biasa. Harinya sudah beli. Iya, bisnis ya, emang tujuannya begitu. Iya. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada Untuk salahnya. menambah koleksi. Kalau ada varian baru kan dia makin semangat. Japri saja. Kalau saya nih Mas, pribadi malah menyarankan Benar. kepada yang suka beli ke saya, Pak, Bu, kalau pohonnya sudah lebih dari satu dan tempatnya misalnya udah nggak cukup, Nggak muat. kalau ada yang mau, Iya. selama tidak rugi, Iya. jual. Kalau saya selalu saranin iya, itu. Saya juga begitu Pak Eko. Oh, Itu gitu sama dong. info A1 yang kita cari-cari. A1. Iya. Ya, supaya dia bisa mengembalikan modalnya juga sedikit ya, mungkin nggak pun semua, dan dia bisa menambah jenis lain yang dia Atau belum mungkin punya. ya Saya seperti selalu itu. sarankan Benar. jika ada yang bertanya. Semisal dia belum punya Marsa nih, mau dikeluarin ID yang udah banyak, Iya. apa ditukerin bisa Pak itu. Pak. Iya betul. Jadi dijual beberapa, hasilnya buat beli yang jenis lain. Benar. Kalaupun Tanpa nggak cukup, mengeluarkan paling uang ya nambahnya Pak Eko ya. dikit. Benar. Terus aglo apa Mas yang paling diminati Mas? Kalau saya sih Golden Hope itu dari Golden dulu Hope, ya. suka. Kenapa Dari Mas? karena dulu harganya 100 juta Pak Eko. Sampai sekarang, Biasanya pernah menjual ya? iya menjualnya dulu pas lagi mahal-mahalnya. Harganya luar biasa, dulu pengen banget punya dan sekarang alhamdulillah. Sebenarnya yang viral di luar itu harga aglonema Huges Golden Hope itu 125 juta. Bener. Tapi di belakang layar ada yang tembus 325 juta per pot. Pas Cuma baru itu launching nggak apa viral. gimana? Hah? Pas baru launching apa? Enggak, Udah lama. jauh setelah launching. Tapi dia indukan. Iya, iya. Yang rame kan kedengeran di kita 125 Karena itu yang viralnya Ya, itu. viral saat lelang Pas di Jogja. Bener.
Padahal di belakang layar ada transaksi luar biasa, satu pot 325 juta. Itu transaksi di depan mata saya. Pak Eko jadi saksinya itu ya. Jadi saksi. Luar biasa. Dan yang beli untung, Mas. Bayangin. Sampai hari ini Golden Hope itu kan dia dirilis tahun 2020. Benar. Umurnya udah 5 tahun. Tapi harganya makin hari kayaknya makin up ya. Ini semakin naik karena karakternya itu Beda kuat banget, sendiri. Pak Eko, beda ya. Nggak ada agro lain yang karakternya menyamai Kagak ada. Golden. Dia bisa ada yang hijau, ada yang merah juga kadang Pak Eko. Tapi seratnya tetap Bagus, emas menarik. itu ya, menarik. Tegas ya. Iya. Kayak rotundum. Iya. Wah, Seratnya tampilan mewah. juga gampang roset. Mantap. Terus anaknya banyak itu utama Pak Eko. Terus jualnya gampang. Kan banyak anak banyak rezeki. Iya, benar. Kalau banyak istri gebukin. Iya. Kakak begitu Pak Eko. Iya, udah banyakin Iya. anak lah. Lanjut. Lanjut Pak Eko. Iya, lanjut. Ntar kita Mas Awi. digantung lagi pulang-pulang. Gimana Mas Ari? Apa yang mau disampaikan ke Untuk teman-teman? pesan-pesan para pecinta aglonema, ya, tetap semangat pastinya untuk beraglonema, tetap tambah tadi untuk tambah ID-ID yang belum punya. Ya. Terus ya intinya tetap semangat lah, cintai, tetap semangat, Ya, tetap semangat. terus aglo apa Mas Awi yang paling suka nih? Ya kalau saya pribadi banyak sih Pak. Banyak. Kalau mau disebutin mungkin satu hari satu malam belum selesai. Tapi tentunya pasti ada yang paling kan. Iya, Dan pasti. itu Itu mah yang ada stok lu kali kalau banyak lu. Satu aja satu. Iya, ya kalau saya ya tadi serat, serat satu sama batikan lah. serat tuh Aji Saka serat Mas. Ya mungkin serat kayak Stella Oh, sama iya, betul. Golden Hope. Golden. Ya, kalau batik ya Widya, Angelina, Dolores. Pohon-pohon mahal semua itu. Iya. Ya batik Ada di stoknya deh. Iya, iya. Tiara Baru gitu. mintain video soalnya. Kelasnya tinggi dia berarti. Stoknya ada aman. Ya makanya tinggi karena cinta. Iya. Pasti. Iya, tuh. Cukup? Cukup mungkin Bang Jack. Yuk. Pesan apa nih Bang Jack? gas terus. pesan. Ini termasuk senior. Iya. Ini orang di lama. Pokoknya Dua pesannya niok. ya. Dua niok. Ya pokoknya semangat dah pokoknya. Semangat. Semangat. Pokoknya kita semangat. Hobi dari hobi yang menghasilkan. Iya. Tani jual. Tani jangan sampai ditinggalin ya. Jangan sampai ditinggalin. Dari 1 jadi 2 jadi 5 jadi 10. Betul. Kalau dapur yang kuat ya jadi Iya, banyak lah. Insya Allah. Aglo apa yang paling diminati oleh Bang Jack? BH aja Pak. GH juga. GH. Memang GH luar biasa ya. Mewah. Ya masih dari prima dona lah. Prima dona Sama satu lagi, Bang. Apa? Suksom. Widya. Oh, Widya. Kron ya, Kron juga ya. Suksom biasanya teman banget. Waktu itu Reza Anjay. Waktu itu Suksom katanya. Suksom mangkok bulan. Masuk lagi. Ah, Boleh 30.000. kampret. Tadi barusan itu dia ada bintang di belakang layar Iya. yang kontrol kamera. Ya. Belum pernah ada tuh ya namanya Goliath 30.000 tuh belum Nggak pernah. ada. Sekecil-kecil 100.000. 100.000. Itulah kehebatan aglonema tuh. Walaupun umurnya udah 20 tahun tetap harganya terjaga, Bang. Terjaga stabil. Cukup ya, teman-teman? Cukup. Ya. Demikian, teman-teman. Ya, sedikit obrolan kita. Iya, ngobrol di luar rutinitas jualan. Iya. Ya. Kita memberi sedikit perspektif dari teman-teman seller nih yang muda yang berkarya, ya, yang rata-rata memang di sini adalah perantauan gitu, sekaligus bukan hanya penjual, tapi saya lebih menyebutnya kepada pejuang aglonema. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, semoga usahanya makin sukses, lancar, berkah barokah. Amin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!